ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 akan menjelaskan materi yaitu mengenai struktur kurikulum. Perkenalkan, nama saya Destia Rahmadani dan teman-teman saya Diana Indriani, Dinda Antika Putri, Ulinuha, Fofi Aprida. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang konsep dasar organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum. Program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Diana Indriani. Terima kasih Destia. Untuk materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai faktor-faktor organisasi kurikulum. Ada 3 faktor dalam organisasi kurikulum. Faktor yang pertama adalah ruang lingkup atau skop, merupakan keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman yang harus dipelajari oleh siswa. Ruang lingkup bahan pelajaran sangat tergantung dari tujuan pendidikan yang akan dicapai. Kemudian faktor yang kedua adalah urutan atau sequence, yaitu berhubungan dengan penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa agar proses belajar dapat berjalan dengan lancar. Urutan dalam hal ini terdiri dari 2 hal, yaitu urutan isi bahan pelajaran dan urutan belajar atau pengalaman belajar siswa. Kemudian faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir adalah penempatan bahan atau grade placement. Maksudnya di sini adalah pada saat kita menyusun bahan pelajaran atau materi pembelajaran harus sesuai penempatannya, harus sesuai pada tempatnya, sehingga apa yang kita sampaikan kepada siswa itu tepat sasaran dan proses belajar dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan pendidikan akan tercapai. Demikian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dinda Antika Putri. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang aplikasi konsep pengorganisasian. Ada 2. Yang pertama, pengorganisasian konten dalam sistem belajar merupakan yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester. Lalu yang kedua, pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran merupakan berdasarkan jam pelajaran per semester. Terima kasih. Terima kasih Dinda Antika. Untuk materi yang akan saya sampaikan adalah pengertian struktur kurikulum. Pengertian struktur kurikulum. Struktur kurikulum adalah gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum, mengenai posisi seorang peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu jenjang pendidikan. Struktur kurikulum juga merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ke dalam muatan kurikulum. Setiap mata pelajaran pada setiap tahun pendidikan dituangkan ke dalam kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Sumber Muhaimin Sutia, Sugeng Listio, Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP pada Sekolah dan Madrasah, Jakarta, PT Raja Rosda, Grafika 2008, halaman 228. Nama saya Fofi Aprida. Di sini saya membacakan struktur kurikulum. Struktur kurikulum dibagi menjadi 6, yaitu struktur SD dan MIN ada 8 mapel. Yang kedua, substansi mata pembelajaran IPA dan IPS merupakan IPA dan IPS terpadu. Yang ketiga, pembelajaran kelas 1-3 melalui pendekatan tertentu. Kelas seperti kelas 4 sampai kelas 6 melalui pendekatan mapel. Baik, selanjutnya 4. Jam pembelajaran setiap mapel berlokasi sebagai mata tentara dalam struktur. Yang kelima, lokasi waktu setiap jam pembelajaran 35 menit sama dengan setengah jam.
Lalu yang keenam adalah minggu efektif dalam tahun pembelajaran adalah 34 sampai 38 minggu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, jadi kesimpulannya adalah dalam struktur kurikulum terdapat konsep dasar organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Struktur kurikulum adalah gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum, mengenai posisi seseorang peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu jenjang pendidikan. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata maupun disengaja atau tidak disengaja. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.